Let's sing this song together. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan Yesus buat hari yang baru yang boleh kami nikmati. Tuhan memberikan kami kesehatan. Bapa yang baik, kami akan memulai kegiatan belajar kami pada hari ini. Tapi sebelumnya Tuhan, kami mau belajar sebagian dari firman-Mu. Penuhi kami dengan hikmat Tuhan, sehingga kami boleh memahami, boleh mengerti, bahkan boleh melakukan setiap firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Jadikan firman Tuhan ini menjadi pelita Tuhan, sehingga kami selalu berjalan bersama dengan Tuhan. Bapa yang baik, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Ini kami Bapa, ini doa kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah, anak-anak sekarang siapkan terlebih dahulu buku saat teduhmu, kemudian Alkitab dan alat tulisnya. Kita akan buka buku saat teduh di halaman 55 mengenai metalitas. Kemudian kita mau buka Alkitab kita di Filipi 4 ayat 4 sampai dengan 9. Ya. Nah, anak-anak di rumah membaca firman Tuhan ini dari Filipi 4 sampai ayat 4 sampai dengan 9. Bersama Memiani kita baca satu ayat aja, yaitu Filipi 4 ayat 8. Dalam hitungan ketiga kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Nah, firman Tuhan hari ini mengajarkan kita bahwa kita harus memiliki pemikiran yang positif. Sesuai dengan judul yang ada di buku saat teduhmu, itu adalah mentalitas, yaitu bagaimana anak-anak memiliki cara berpikir. Cara berpikir sesuai dengan firman Tuhan yang diharapkan adalah cara berpikir yang positif. Nah, coba sekarang Mami Ani mau menceritakan di dalam buku saat teduhmu ini, ada seseorang yang memiliki cara berpikir yang negatif terhadap dirinya. Dia memiliki mentalitas bahwa ketika dia memegang sesuatu pasti benda tersebut akan rusak. Mungkin anak-anak pernah ya berpikir memiliki pemikiran yang negatif terhadap dirimu sendiri. Misalnya ketika saya berjalan, kemudian ketika saya berjalan saya pasti jatuh. Nah, anak-anak sudah mengeluarkan kata-kata yang negatif, terus anak-anak sudah memikirkan juga pemikiran yang negatif. Atau mungkin ketika anak-anak memegang sesuatu, terus di pikiran anak-anak pasti ketika saya memegang gelas ini bisa terjatuh. Maka apa yang kalian pikirkan itu bisa yang terjadi. Nah, sesuai dengan firman Tuhan hari ini, firman Tuhan ini mengajarkan kita bahwa kita harus memiliki cara berpikir yang positif terhadap diri kita. Ya, karena kenapa? Karena di sini segala sesuatu yang baik, apapun yang ada di dalam pemikiran kita itu haruslah segala sesuatu yang baik, segala sesuatu yang membangun diri kita. Nah, ketika anak-anak mungkin ada yang merasa atau pemikirannya pernah memiliki pemikiran, saya pasti tidak bisa, saya pasti tidak mampu menyelesaikan tugas-tugas saya pasti tidak bisa mengembangkan potensi saya di dalam bermain musik atau di dalam segi
talenta yang lainnya. Ketika anak-anak memiliki pemikiran tersebut terhadap dirimu, maka bisa terjadi apa yang kalian pikirkan. Nah, jadi sesuai dengan firman Tuhan hari ini, kita diminta untuk memiliki mentalitas cara berpikir yang positif terhadap dirimu. Ketika kamu membayangkan atau memikirkan hal yang negatif, misalnya kegagalan, maka itu bisa terjadi dalam dirimu. Ya, ketika anak-anak berpikir keberhasilan dalam dirimu, maka itu yang akan terjadi. Jadi belajar satu hal, pencapaian segala sesuatu yang kita pikirkan itu, yang ada dalam benak kita itu adalah hal-hal yang positif. Karena kenapa? Mentalitas yang positif ini akan sering disebut dengan iman. Ketika anak-anak memiliki iman, imanmu itu berkata kalau kamu bisa menyelesaikan segala sesuatu, imanmu berkata kalau kamu bisa mengembangkan segala sesuatu potensi yang ada dalam dirimu, dan itu yang keluar adalah hal yang positif, maka itu bisa terjadi sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Nah, firman Tuhan juga mengajarkan bahwa di ayat yang ke-7 bahwa kita meminta kepada Tuhan supaya Tuhan memelihara hati dan pikiran kita. Jangan pernah jemu-jemu untuk berdoa supaya Tuhan yang memelihara hati dan pikiran kita, supaya apapun yang kita pikirkan adalah hal-hal yang positif. Jadi firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita bahwa kita harus belajar memiliki mentalitas terhadap diri kita, bukan mentalitas yang bermakna negatif, tetapi mentalitas atau cara berpikir yang positif. Ketika anak-anak berpikir untuk mengembangkan potensi dalam dirimu dan mencapai keberhasilan, maka itu yang akan terjadi. Ya, bisa semuanya. Jadi firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan buat kita. Janji Tuhan iya dan amin. Ketika kamu tetap meminta Tuhan untuk memelihara hidupmu, memelihara pikiranmu, memelihara ucapanmu, maka percayalah Tuhan akan memberikan segala sesuatu yang kita minta. Belajar segala sesuatu yang baik itu yang harus ada di pemikiran kita. Ya, segala sesuatu yang baik, yang suci itu yang ada di dalam diri kita. Itu yang kita simpan. Jangan menyimpan hal-hal yang negatif. Supaya apa? Supaya kita bisa berkembang, supaya kita bisa berhasil. Bisa ya kita mengimani firman Tuhan pada pagi hari ini, kemudian juga anak-anak bisa melakukannya. Ingat, kesulitanmu apapun itu yang ada di pemikiranmu adalah aku pasti bisa menyelesaikannya. Bukan aku tidak bisa, tapi katakan aku pasti bisa. Dan minta pertolongan Tuhan supaya Tuhan selalu menjaga kita, selalu menjaga, memelihara pemikiran kita, hati kita, supaya kita bisa berpikir yang positif, yang baik-baik, yang suci, yang manis didengar sesuai dengan firman Tuhan pada hari ini. Bisa ya semuanya? Oke, jika sudah, pada buku saat teduhmu jangan lupa ditulis tanggal hari ini. Kemudian minta tanda tangan papa dan mama. Ingat, minta tanda tangan papa dan mama itu setiap hari. Karena ketika anak-anak meminta tanda tangan mama dan papa, itu bukti anak-anak sudah mengikuti saat teduh. Bisa? Oke, jika sudah, kita akan melakukan kegiatan belajar kita akan melanjutkan untuk pembelajaran kita. Kita mau berdoa. Let's pray together. Jesus Christ, we want to do learning activity. Bless us in order to understand our teacher explanation and all of the lesson is given by them. Thank Jesus. Amen.